Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabih. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, sidang salat Isya dan Qiyamul Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah khususnya dalam kesempatan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, yang mana kita telah maklum bersama bahwasanya insyaallah kita akan memulai ibadah siam Ramadan, ibadah puasa Ramadan esok hari, dan malam ini kita sudah memulai ibadah salat Qiyamul Ramadan. Kuat iman Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena perhitungan pergantian hari dalam Islam itu dimulai dari maghrib, maka besok adalah merupakan tanggal 1 Ramadan siangnya, dan malam ini adalah malam 1 Ramadan. Karena itulah maka kita semua malam ini berkumpul, di samping melaksanakan ibadah solat fardu, solat Isya, juga kita menghidupkan ibadah di bulan Ramadan, yakni ibadah Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 hari menjelang datangnya bulan Ramadan atau 2 hari akhir bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah ibadah siam Ramadan. Ketika mendapatkan perintah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, dan di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang berarti iman, dengan wahyu tersebut orang-orang yang beriman mendapatkan syariat yang baru bagi mereka setelah didahului dengan syariat ibadah solat yang lebih dulu disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itu maka turun
perintah kepada orang beriman untuk menunaikan ibadah siam Ramadan dengan turunnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 186 serta 187 yang merupakan rangkaian dari peraturan atau tuntunan terkait dengan ibadah siam Ramadan. Waktu iman Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka pada satu kemudian Nabi menyampaikan, mengumumkan kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan, di mana Allah memfardukan kepada kalian ibadah siamnya dan mensunnahkan melaksanakan ibadah qiyam Ramadannya. Di dalamnya ada satu malam yang malam tersebut nilainya lebih baik daripada beribadah dan berjihad selama 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kemudian Rasul menyampaikan sebagai kabar gembira kepada para sahabatnya yang kemudian oleh para ulama dipahami sebagai tarhib Ramadan, yakni sambutan terhadap datangnya bulan Ramadan. Dalam masyarakat kita sering kita dengar ketika datang bulan Ramadan ada ungkapan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban iwatu iman itu artinya selamat datang. Tidak berbeda dengan kata ahlan wa sahlan yang artinya selamat datang. Tapi sebagian para ulama menjelaskan ada perbedaan pengertian antara ahlan wa sahlan dengan marhaban. Meskipun kedua-duanya artinya sama, yakni ucapan selamat datang, tapi punya pengertian yang tidak sama. Bahwa ahlan wa sahlan itu diucapkan ibaratnya ada tamu yang datang ke rumah kita, tetapi tamu tersebut bukan tamu yang kita undang. Meskipun kita tetap senang ketika tamu itu datang kepada kita, maka pada saat ia datang ke rumah kita lalu kemudian kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah saya. Iwatu iman rahimakumullah, tidak sama dengan kata marhaban. Kalau marhaban iwatu iman ibaratnya ada tamu yang datang ke rumah kita dan tamu tersebut adalah tamu yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Iwatu iman rahimakumullah, orang tersebut, tamu tersebut itu diundang oleh kita kedatangannya, diharapkan kehadirannya. Maka pada saat orang tersebut belum datang, sampai kemudian kita mencari tahu sudah di mana posisi Anda, apakah sudah dekat atau masih jauh. Lalu kemudian ikhwati iman ketika mengatakan sudah dekat, lalu kemudian kita keluar rumah, lalu kemudian kita melihat ke jalan, ke kanan, ke kiri ikhwati iman, sampai kemudian kelihatan wajah orang tersebut, maka kita ucapkan marhaban bikudumikum, selamat datang di rumah saya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, mengucapkan marhaban ya Ramadan itu menunjukkan tentang kerinduan seseorang terhadap Ramadan. Begitu sangat senang dan gembiranya seseorang ketika datang bulan Ramadan. Dan rasa senang, rasa gembira, ungkapan kerinduan tersebut tidak mungkin terjadi kepada seseorang kecuali bahwa ia memiliki iman. Waktu iman rahimakumullah, tidak mungkin orang merasa senang, merasa gembira ketika datang bulan Ramadan kecuali bahwa orang itu punya iman. Kenapa demikian? Karena berita tentang Ramadan dengan segala aturannya itu adalah tuntunan din, tuntunan agama, tuntunan syariat yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Bagaimana seseorang bisa mempercayai terhadap tuntunan ibadah Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, bahkan dirindukan dan merasa senang jika orang tersebut tidak meyakini, tidak beriman kepada perkara yang gaib. Waktu iman rahimakumullah, sudah begitu bahwa tuntunan tersebut berdasarkan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Maka hanya orang yang punya iman yang tentu merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika datang bulan Ramadan. Waktu iman Bapak Ibu yang saya hormati, dan tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena iwatu iman kita semua malam ini berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan merupakan ekspresi kerinduan terhadap bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan Allah, yang menunjukkan berarti kita semua sampai saat ini masih memperlihatkan kedaulatan iman,
kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan setiap orang menjadi selamat itu disebabkan karena iman. Pondasi yang pertama adalah merupakan iman. Maka hendaklah kita bersyukur, bergembira. Hari ini kita tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tetap kita jaga, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi selama hayat masih di kandung badan, selama roda kehidupan masih berputar. Mudah-mudahan iman kita tetap bersemayam dalam jiwa kita, lalu kemudian kita wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa iman rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan ada baiknya di malam pertama ini kita akan lakukan paling tidak mengingatkan kembali, atau bahkan juga merupakan pembekalan bagi kita semua selama kita berada nanti di bulan Ramadan, agar jangan sampai bekalnya kurang. Sebab bisa dibayangkan oleh kita, jika kita pergi ke sebuah tempat lalu kekurangan bekal, maka kita menjadi susah. Maka jangan sampai selama Ramadan kita menjadi susah, ikhwati iman. Karena itu maka hendaklah kita punya perbekalan yang memadai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan kepada kita semua bahwa syariat ibadah siam itu adalah merupakan bagian dari perintah Allah yang hukumnya wajib kepada orang yang beriman. Dan kita sudah punya wadahnya, kita sudah punya tempatnya, jadi iman. Tinggal bagaimana kemudian kita membuktikan bahwa kita layak menjadi orang yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membuktikan bahwa perintah Allah kita tegakkan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'anul Karim di ayat yang tadi, surah Al-Baqarah 183 sampai 187 iwatu iman, itu dijelaskan tentang apa tujuan ibadah Ramadan, apa tujuan ibadah siam, ibadah puasa Ramadan, lalu kemudian bagaimana tahapannya untuk sampai pada tujuan itu, lalu apa yang harus kita lakukan selama Ramadan, itu dijelaskan secara sempurna, secara komprehensif, lengkap ikhwatu iman. Pertama, penting diingatkan kembali, tanpa iman maka ibadah siamnya tidak akan tegak dengan baik. Kenapa demikian ikhwatu iman? Karena hanya orang yang beriman, yang dia meyakini terhadap kebenaran wahyu tersebut, dan dia meyakini bahwa tuntunan yang disampaikan Allah akan sampai kepada tujuan dengan iman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah difardukan kepada kalian ibadah siam sebagaimana telah difardukan, telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa dengan ibadah siam tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bahasa lain adalah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah tidak mendolim manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan perintah untuk taat, untuk patuh, maka diingatkan dulu kepada manusia, Anda tuh punya iman tidak? Gitu. Anda ini punya iman apa tidak? Karena perintah tersebut itu tidak akan bisa ditegakkan, tidak ada artinya kalau tanpa iman. Allah tuh Maha bijaksana, tidak memberikan beban kepada manusia jika dia belum punya iman. Karena itu orang yang belum beriman bukan diperintah dulu ibadah sholat atau ibadah puasa, tapi diperintah dulu untuk beriman. Maka dalam ajaran Islam iman, pintu ketika orang akan melaksanakan semua perintah itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika dia bukan orang beriman, dia bukan orang muslim, maka ia wajib untuk menyatakan dirinya masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana di masa Rasul sallam, ada seorang Arab kampung, ada Arab Baduy di Batu Iman, datang kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Setelah ia menyatakan masuk Islam, maka kemudian diajarkan kepadanya tentang apa saja syariat agama Allah, agar imannya itu terbukti dan imannya terjaga dengan cara beramal soleh. Menjaga iman dengan amal soleh, yang amal soleh juga itu pembuktian dari iman seseorang. Maka kemudian ia bertanya kepada Nabi, apa yang Allah fardukan dari sholat? Kata Rasulullah, as-salatul khams, salat yang 5 waktu, ila anta tawwa syai'a, kecuali kalau engkau akan melakukan yang sunnah. Kemudian dia bertanya tentang apa yang Allah fardukan kepadaku terkait dengan ibadah puasa. Maka Rasul menyatakan saum Ramadan, yakni ibadah siam pada bulan Ramadan. Ila anta tawwa syai'a, kecuali engkau akan melakukan yang sunnahnya. Kemudian ia bertanya lagi yang lain, maka Rasul jelaskan semua syariat itu. Ini menunjukkan bahwasanya perintah-perintah itu hanya berlaku kepada orang muslim, hanya berlaku kepada orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberatkan kepada manusia, itu pilihan mereka. Allah sudah kemudian sajikan mana jalan yang selamat, mana yang jalan yang celaka, mana kebenaran, mana kebatilan. Allah sudah perlihatkan kepada manusia. Hidayah Allah sudah disampaikan kepada seluruh manusia dengan Quran dan Sunnah, dengan dakwah Islam yang disampaikan iman oleh Nabi dan Rasul, serta dijaga oleh orang-orang beriman sepanjang hayat sampai saat ini dan sampai nanti hari kiamat. Maka kemudian ketika mereka menolak, maka tidak ada perintah itu. Sementara bagi mereka yang menyatakan beriman, dia muslim, maka wajib ia menunaikannya, karena itu pembuktian dari imannya. Kalau kemudian meninggalkan berarti bohong imannya itu. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ibadah siam Ramadan itu hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib, maka ada ketentuan yang berlaku yang tidak sama iman itu dengan saum sunnah. Apa kaitannya iman? Rujuk pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasul bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan, bi ghairi rukhsatin wal marad, tanpa keringanan yang dibenarkan agama, atau karena sakit pokoknya tanpa alasan. Ada orang muslim, orang yang sudah mengaku beriman, dia berani tidak melakukan ibadah puasa 1 hari saja di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, lam yaqdihi sumudahrin kulih wa insomah, maka orang tersebut tidak bisa menggantinya, tidak bisa mengkodoknya dengan melakukan ibadah puasa 1 tahun, meskipun yang ngotot melakukannya, maka Allah tidak akan menerimanya. Itu menunjukkan bahwa ibadah puasa Ramadan yang hukumnya wajib itu sama nilainya dengan ibadah sholat yang 5 waktu. Bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia sudah melakukan dosa besar. Orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan dibenarkan agama, maka ia sudah melakukan dosa besar. Karena sudah melakukan dosa besar, maka tidak bisa diganti dengan apapun amal soleh kecuali dengan taubat. Jadi sangat heran dan sangat aneh ketika misalnya ada sebagian kalangan yang mengatakan ada orang di masa lalu dia tidak pernah sholat, dia meninggalkan sholat, padahal dia muslim iman. Maka berdasarkan konsep Allah dan Rasulnya, orang yang meninggalkan ibadah sholat wajib, orang meninggalkan puasa yang wajib iman, maka ia sudah melakukan dosa besar yang tidak bisa diganti dengan amal soleh. Dia harus taubat dulu iman. Ia harus menyesali perbuatan dosanya, dia mengakui perbuatan dosanya, dia kemudian menyatakan janji untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah ia lakukan, serta baru yang terakhir adalah memperbaiki amal-amal ibadahnya, amal-amal solehnya. Maka dengan cara begitu insya Allah Allah terima taubatnya iman. Tetapi kalau tidak dengan taubat, hanya dengan amal soleh, tidak akan bisa dihapus dosa besar. Kata siapa iman? Rujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ibadah sholat 5 waktu, lalu kemudian ibadah puasa Ramadan, ibadah haji, ibadah umroh, sedekah yang kita kerjakan, itu semuanya kifarat dosa. Itu menghapus dosa iman. Tetapi kata Nabi, apabila dosa besarnya dijauhi.
menunjukkan bahwa ibadah sholat yang 5 waktu, ibadah puasa Ramadan, baik itu kemudian ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, semua ibadah amal soleh yang kita lakukan, kata Rasulullah, itu penghapus dosa bagi dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, ikhwatul iman, tidak bisa dengan amal-amal itu, ikhwatul iman. Maka sangat keliru kalau ada orang dulu tidak sholat lalu diganti hari ini, ikhwatul iman, tidak akan diterima oleh Allah. Yang benar adalah taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia memperbaiki ibadah sholatnya. Tidak harus diganti yang dulu, ikhwatul iman, yang berpuluh-puluh tahun itu, ikhwatul iman. Karena dengan taubat kepada Allah yang benar, lalu memperbaiki amal solehnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Karena itu maka jangan bermain-main. Selama bulan Ramadan melakukan ibadah puasa Ramadan bagi seorang muslim itu wajib. Maka jangan sampai ada di antara kita yang sengaja, ikhwatul iman, meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, karena demikian, karena itu hukumnya wajib, ikhwatul iman, maka ada aturan lain yang menghususkan terhadap kaifiyat tata cara ibadah puasa yang wajib. Rujuk hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Hafsah istri Nabi sallallahu. Nabi bersabda, "Man lam yubaitis siyam qoblal fajri fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak meneguhkan hatinya, barang siapa yang tidak menetapkan hatinya, siapa yang tidak berazam, siapa yang tidak bermaksud, tidak berniat dengan tegas, ikhwatul iman, untuk melakukan ibadah puasa Ramadan paling lambat sebelum subuh, kata Rasulullah, maka orang tersebut dianggap tidak berpuasa meskipun di siang harinya berpuasa. Bayangkan ikhwatul iman, Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang kemudian ia tidak meneguhkan hati, tidak menyengajakan diri. Ketika ditanya, Anda besok puasa? Saya gimana besok aja. Kalau besok puasa ya puasa, kalau tidak ya gimana besok. Orang tersebut, ikhwatul iman, jika siang harinya berpuasa, tetapi kemudian di malam harinya, ikhwatul iman, bicara seperti itu, tidak ada ketegasan, tidak ada niat yang kuat, maka orang tersebut, kata Nabi, tidak berpuasa meskipun di siang harinya berpuasa. Itu perbedaannya, ikhwatul iman, ibadah puasa yang wajib, bahwa kita harus menyengajakan diri dengan penuh kesadaran akan melakukan ibadah siam Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini merupakan tata tertibnya. Bayangkan ikhwatul iman, banyak orang yang bisa jadi gagal dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah puasa kalian, tapi syariat orang sebelum kita. Sebelum kita, sebelum umat Rasul juga sama, diwajibkan ibadah puasa, ikhwatul iman, kepada mereka, meskipun ada perbedaan sedikit-sedikit, ikhwatul iman, antara lain, ikhwatul iman, bahwa ibadah puasa mereka nggak 1 bulan 30 hari, ikhwatul iman rahimakumullah, ibadah puasanya sampai 40 hari. Kemudian ikhwatul iman, tidak ada yang namanya keutamaan sahur. Kata Rasulullah, perbedaan kita dengan puasa ahli kitab itu sahur. Kalau umat Rasul, ikhwatul iman, ada keutamaan santap sahur, tapi kalau Bani Israel tidak ada. Ini disebutnya perbedaannya, tetapi syariat ibadah puasanya sama. Maka disebutkan kata Quran, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Tujuannya adalah takwa. Ikhwatul iman rahimakumullah, dengan ibadah puasa, ibadah siam itu tujuannya takwa. Kenapa tujuannya takwa? Kita berpikir bahwa bukankah takwa itu tujuan ibadah keseluruhan? Rujuk ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang dengan beribadah kepada Allah agar kalian bertakwa. Bagaimana himakumullah, di ayat yang tadi tentang ibadah saum langsung la'alakum tatakun, seakan-akan ibadah puasa itu merupakan ibadah yang memberi garansi bahwa seseorang ibadahnya akan benar sampai kepada tujuan ibadah yang takwa. Kenapa? Disandingkan perintah beribadah secara keseluruhan agar kalian bertakwa, dikaitkan ibadah puasa agar kalian bertakwa, seakan-akan takwa itu merupakan ibadah seluruhnya. Ada apa dengan ibadah siam, ibadah puasa, ikhwatul iman? Bapak Ibu yang saya hormati, di antara rahasianya adalah ibadah siam, kata siam artinya al-imsa, yakni menahan diri. Secara bahasa, saum itu adalah al-imsa, yakni menahan diri dari sesuatu.
Lalu secara hukum formal, seseorang disebut puasa, sah dia puasanya jika al-imsak anil akli wasyurbi wal mulamasah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Seseorang menahan diri dari makan, dari minum, hubungan suami istri di siang hari, yakni dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dari subuh sampai datangnya maghrib. Waktu iman, manakala orang meninggalkan 3 perkara tersebut pada waktu yang disebutkan tadi, maka ibadah puasanya sah. Waktu iman rahimakumullah, tetapi itu adalah merupakan ibadah secara formal. Adapun hakikat ibadah puasanya bukan di situ, bukan hanya itu. Tetapi yang disebut ibadah puasa hakikatnya adalah al-imsak anil ma'asi, yakni menahan diri dari segala sesuatu maksiat, menahan diri dari dosa, menahan diri dari apa yang dilarang Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya waktu iman manusia itu lebih berat meninggalkan yang dilarang dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Kenapa begitu? Karena kalau melaksanakan perintah itu diberikan keleluasaan. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintah sesuatu kepadamu, lakukan sekemampuan kamu. Wa rahimakumullah, kalau melaksanakan perintah itu tergantung kemampuan kita. Ibadah haji itu hukumnya wajib, tapi kan ada syarat, manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Artinya kalau ibadah haji itu iman hukumnya wajib tanpa ada syarat, maka banyak orang berdosa karena sampai meninggalnya tidak melaksanakan ibadah haji. Itu menunjukkan bahwa iman melaksanakan perintah itu ada keleluasaan, sehingga ada orang yang dia tidak mampu, maka ketika sampai meninggal dunia belum haji tidak berdosa iman, meskipun hukumnya wajib, karena wajibnya ada syarat. Ketika orang melakukan ibadah sholat lalu kemudian sakit, rujuk hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Sholli qa'iman," sholatlah kamu sambil berdiri. "Fa in lam tastati fa qa'idan," jika kamu tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholat sambil duduk. "Fa in lam tastati fa ala janbin," jika tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholat sambil berbaring. Dan jika dia tidak mampu berbaring, kata Nabi, fa'aumi, maka sholatlah dengan isyarat. Itu menunjukkan perintah Allah itu mudah. Tapi yang namanya larangan iman itu harus total. Karena itulah maka dituntut orang beriman, dia mampu bukan hanya melaksanakan perintah, tetapi juga meninggalkan larangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah sholat itu ibadah sebagai simbol dari kita melaksanakan perintah. Sedangkan ibadah puasa itu melatih orang beriman agar bisa meninggalkan yang dilarang. Karena itu dalam Al-Quran digandengkan antara sholat dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Sabar artinya menahan diri. Ketika kita meninggalkan larangan kita harus sabar. Dan kemudian ketika kita menerima suatu musibah yang berat, maka kita tidak boleh berbuat durhaka kepada Allah disebabkan musibah yang kita terima. Itu disebut dengan sabar. Sabar artinya tetap taat meskipun kita mendapatkan musibah. Itu sabar iman. Maka itu melatih orang agar bisa menahan diri dari yang dilarang. Sedangkan sholat melatih orang beriman agar ia bisa melaksanakan perintah Allah. Iman Bapak Ibu yang saya hormati, maka ibadah puasa luar biasa. Kenapa? Karena ibadah puasa melatih orang beriman menjaga diri dari yang dilarang Allah. Bayangkan iman rahimakumullah, yang namanya puasa itu menahan makan minum. Makan minum itu kebiasaan kita, itu kebutuhan kita. Itu yang kebiasaan kita iman, ketika puasa kita mampu menahannya sampai 13 jam, kurang lebih 13 jam. Pertanyaan saya adalah, wajar dong kalau ada orang ketika puasa lupa makan minum. Kenapa? Karena makan minum kebiasaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kalau orang itu meninggalkan kebiasaan, bukankah orang akan merasa susah? Karena kebiasaannya. Makan minum itu kebiasaan kita, kebutuhan kita. Lalu kita tidak makan selama 13 jam. Kira-kira menurut pikiran kita susah apa tidak? Kita mengatakan susah iman. Kenapa? Karena kebiasaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang paham ibadah puasa,
maka pasti dia bisa jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena jangankan yang bukan kebiasaannya aja bisa ditahan selama 13 jam kalau di sini. Kalau di Rusia ada yang 19 jam, ada yang 20 jam. Berpuasanya siangnya 20 jam. Bayangkan ibadah iman. Jadi lebih lama ibadah menahan makan minumnya itu. Coba bayangkan ibadah iman. Kalau cuma sekedar menahan makan minum dan kemudian faktanya banyak orang berhasil meskipun payah ibadah iman, maka orang melakukan ibadah puasa hanya makan minum saja, anak kecil pun bisa. Bahkan ada daerah, ada negeri yang dia menahannya bukan 13 jam tapi 20 jam dan mereka mampu bahkan dalam cuaca yang dingin misalnya ibadah iman. Ibadah iman rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa kalau urusan hanya hukum saja, maka banyak orang berhasil melakukan ibadah puasa. Jadi kalau hanya sekedar itu ibadah iman, maka banyak orang yang bisa. Tetapi justru dari yang formalnya orang disadarkan. Kalau kebiasaannya bisa ditahan, bukankah berdosa bukan kebiasaan orang beriman? Orang beriman bisa berbuat dosa, tetapi dengan iman, orang beriman itu kalau dosa dia akan ingat. Jadi berdosa, melakukan pelanggaran bukan kebiasaan kita, maka harusnya kita lebih bisa menahan diri dari yang bukan kebiasaan kita. Berbuat dosa bukan kebiasaan kita, karena orang beriman itu takut ketika berbuat dosa. Kalaupun tetap berbuat dosa, dia pasti ingat untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibadah iman, yang kebiasaan kita ditahan bisa, harusnya yang bukan kebiasaan harusnya lebih bisa ditahan. Jadi ibadah iman itu rahasia ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa bisa tatakun ibadah iman? Karena dengan kita menahan tersebut ibadah iman itu menghadirkan Allah dalam benak jiwanya. Mana buktinya ibadah iman? Rasul bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwa kata Rasulullah, Allah berfirman, kullu amal bini Adam lahu, setiap amal perbuatan manusia itu dilakukan oleh pelakunya untuk dirinya, ilas siyam, kecuali ibadah puasa, fa innahu li, karena ibadah puasa dikerjakan oleh pelakunya untukku, bukan untuk dirinya. Ibadah puasa itu dilakukan oleh kita untuk Allah, bukan untuk kita. Kenapa? Karena ketika orang berpuasa, bukankah setiap kita bisa mencari tempat yang tersembunyi lalu melakukan pelanggaran, makan minum di siang hari tanpa harus ada yang tahu? Bukankah kita bisa mencari tempat tersembunyi di siang hari? Ibadah iman rahimakumullah. Saya orang Jawa Barat. Di tradisi Jawa Barat disebut dengan, bukan tradisi buruk ibadah iman, istilahnya disebut nyemen. Nyemen itu ketika Ramadan ibadah iman itu makan sembunyi, mau di kamar mandi ibadah iman, tanpa orang tahu ibadah iman. Padahal kita itu curang. Jadi perbuatan curang ketika melakukan ibadah puasa. Sepertinya kita tetap puasa padahal sudah batal ibadah iman. Itu sebutnya nyemen ibadah iman. Jadi kalau kita perhatikan, bisa nggak kita mencari tempat tersembunyi di siang hari untuk makan minum tanpa ada yang tahu? Kalau ditanya kepada setiap orang, teman-teman semua, ibadah bapak ibu akan mengatakan, oh sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Bukankah ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, itu biasanya pertimbangannya karena tidak ada yang tahu. Karena manusia punya rasa malu, apalagi orang beriman. Orang beriman malu kalau ketahuan dia berbuat salah. Makanya orang berbuat salah biasanya tidak ketahuan. Ibadah iman. Kenapa? Orang berbuat dosa dengan pertimbangan tidak ada yang tahu. Jadi kalau ibadah iman ada di mana misalnya, terus nggak ada teman yang kenal, lalu berani berbuat dosa karena tidak ada yang kenal. Tapi kalau ada yang kenal, malu ibadah iman. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan salah biasanya dilakukan dalam keadaan sembunyi. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita makan minum di siang hari tanpa ada yang tahu? Bisa, tapi kenapa bapak ibu mempertahankan diri, ngotot nggak mau melakukan itu? Itu kata Rasulullah, Allah berfirman, ibadah puasa dilakukan oleh kita, oleh pelakunya, untukku kata Allah, bukan untuk dirinya. Sebab jika ibadah puasa dilakukan oleh kita untuk kita, maka kita pasti melakukan pelanggaran. Ibadah puasa dilakukan oleh hamba untuk Allah. Kenapa? Saking dia mempertahankan dirinya, meskipun bisa dan terbuka tempat untuk kita curang, kita tidak melakukan curang. Itu kita tidak sadar bahwa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka disebutkan la'allakum tattaqun.
Wa iman rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun malam ini spesial karena malam pertama, tetapi waktu sangat terbatas. Saya akan akhiri dengan ayat berikutnya, ikhwatu iman, di ujung ayat itu. Ayat 184, Allah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya, jika kalian punya ilmunya. Ini merupakan tahapan pertama yang diingatkan Allah kepada kita. Jangan nanya lagi soal garansi ibadah puasa. Ibadah puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan. Lalu kemudian apa tujuannya takwa? Nggak usah ditanyakan lagi. Karena itu bahasanya kalimat berita. Allah memberitahukan kepada kita hakikat ibadah puasa Ramadan dengan garansinya. Jadi nggak usah ditanya soal garansinya. Tapi yang harus kita tanyakan adalah tahapannya untuk mencapai garansinya bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas, ibadah puasa Ramadan kalian itu kebaikan untuk kalian. Yang mengatakan itu kata Allah. Pertanyaannya, kalau orang nggak punya iman masih percaya? Nggak mungkin. Hanya orang beriman yang percaya itu, kata Allah, ibadah puasa kalian lebih baik, kata Allah, ibadah iman. Maka orang beriman pasti mempercayai apa yang dikatakan Allah, bahwa ibadah puasa itu baik. Sekarang kalau ditanya, ada nggak manusia yang tidak mau baik? Tidak ada seorang pun manusia yang ingin celaka, inginnya kebaikan. Maka Allah tunjukkan di antara kebaikan itu ibadah puasa. Tetapi kata Allah, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya, jika kalian tahu ilmunya. Contoh ibadah iman, ini pentingnya ilmu ketika Ramadan. Karena itu penting sebelum Ramadan harusnya ada pembekalan Ramadan. Salah satunya ibadah iman, bahwa yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang khas. Bulan Ramadan itu bulan khas, di mana di dalamnya ada peristiwa yang tidak ada di bulan lain. Bulan Ramadan punya peristiwa khas, ibadah iman. Apa peristiwanya ibadah iman? Bahwa kata Rasulullah, ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, dikerangkeng. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Wa iman rahimakumullah, yang dimaksud dengan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dikerangkeng setan, ibadah iman, dibelenggu setan-setan. Itu menunjukkan bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan Allah. Suasananya pun terasa kebaikan, penuh dengan kebaikan Allah. Itu ada garansinya. Sampai para ulama ibadah iman itu menjelaskan rahasianya. Ketika Rasul menyebutkan bahwa pintu surga dibuka, siapa yang buka? Pintu neraka ditutup, siapa yang nutup? Setan dikerangkeng, siapa yang ngerangkeng setan? Orang berpikir bahwa ketika menyebut kata itu pasif, bahwa pintu surga dibuka, siapa yang buka? Nggak disebutkan siapa subjeknya. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa yang bukanya bisa jadi pertama sudah diketahui. Karena orang sudah tahu siapa yang bukanya, maka orang tidak perlu nyebutin namanya. Misalnya ibadah iman, masjid ini yang megang kunci pintunya adalah si Fulan, ibadah iman. Lalu kemudian ketika Bapak Ibu mau masuk ke masjid, kemudian belum dibuka, lalu orang berkata, masjidnya masih ditutup, masih dikunci. Dah, beberapa saat kemudian ibadah iman, lalu pintunya dibuka, ada yang buka. Lalu kemudian ibadah iman berkata, pintu masjid sudah dibuka, nggak usah nanya siapa yang buka, karena semua orang tahu yang megang kuncinya dia. Jadi tidak disebut subjeknya karena sudah diketahui. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah tidak disebut subjeknya karena subjeknya banyak, bukan satu orang. Kata para ulama, siapa yang buka pintu surga? Jelas Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah kemudian Allah sendiri? Maka ada petugasnya yang ditugaskan Allah untuk membuka pintu surga. Ini para malaikat penjaga surga. Jadi ada keterlibatan yang lain, termasuk kata para ulama orang yang berpuasa. Orang berpuasa ketika Ramadan berhasil membuka pintu surga. Kenapa? Karena pada saat Ramadan yang ada hanya kebaikan yang dikerjakannya. Termasuk ditutup rapat-rapat pintu neraka. Siapa yang nutup? Allah. Kemudian malaikat dan juga orang berpuasa. Karena orang berpuasa dengan puasanya dia menjaga diri dari larangan Allah, dari dosa. Maka pintu-pintu neraka itu ditutup. Lalu setan dibelenggu. Siapa yang mengkerangkeng setan? Siapa yang memborgol setan? Tentu saja bagi Allah sangat mudah.
mengkerangkeng setan. Kata para ulama termasuk orang berpuasa. Orang berpuasa berhasil mengkerangkeng setan. Kenapa? Pada saat bulan Ramadan, setan itu ibadah iman tidak ada kemampuan untuk menggoda orang-orang berpuasa. Karena orang berpuasa menahan diri dari dosa. Disitulah kenapa kemudian rahasia kebaikan bulan Ramadan. Buat iman rahimahullah, punya peristiwa khas. Tidak pernah ada yang namanya malam Lailatul Qadar turun di bulan lain, nggak ada. Hanya di bulan Ramadan saja. Termasuk ibadah iman, Ramadan punya ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu tidak punya pengetahuan tentang Ramadan, maka Ramadannya bisa lewat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Salah satunya ibadah iman di samping ibadah puasa yang wajib. Tidak ada puasa wajib di luar itu ibadah iman. Hanya di bulan Ramadan saja. Dengan ketentuan aturan yang tadi disebutkan, yang tidak sama dengan puasa sunnah. Itu hanya ada pada bulan Ramadan, ibadah iman. Bahkan kemudian ibadah iman ada sholat malam. Yang namanya saja khusus ibadah iman. Dinamakannya bukan sholat lail, bukan qiyamul lail, tapi sholat qiyamul Ramadan. Namanya saja khusus ibadah iman. Bahkan keutamaannya pun khusus. Rujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Setelah Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosa yang telah silam. Wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia menunaikan ibadah qiyamul Ramadan, yang dalam bahasa ulama hadis sebutnya salat tarawih. Salat tarawih itu istilah Imam Bukhari. Imam Bukhari memberi nama kepada qiyamul Ramadan salat tarawih, hanya sekedar memberi nama kata beliau. Sementara dalam hadis namanya qiyamul Ramadan, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ibadah iman rahimahullah, kata Rasulullah, siapa yang menunaikan ibadah qiyamul Ramadan, salat tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosa yang telah silam. Ibadah iman rahimahullah, tuh ibadahnya pun khusus ibadah iman. Sampai-sampai kemudian jaminan diampunkan dosa. Kalau diampunkan dosa, yaitu orang bertakwa disebutnya ibadah iman. Karena orang bertakwa itu menjaga diri dari dosa. Cara menjaga diri dari dosanya, dia meninggalkan larangan, dia melaksanakan perintah, dan juga dengan semua pelaksanaan amal solihnya, maka dosanya diampunkan Allah. Sebagaimana hadis yang tadi, sholat 5 waktu, kemudian ibadah puasa, sodako, ibadah haji, umroh, baca Qur'annya, ibadah iman, itu semua kifarat dosa. Jadi dengan amal-amal tersebut dosanya dihapus. Maka dengan ibadah qiyamul Ramadan, ibadah siam Ramadan, dijanjikan diampunkan dosa yang telah silam bagi orang yang menunaikan dengan iman dan ikhlas, semata-mata mengharap perhitungan Allah semata. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat qiyamul Ramadan itu sholat malam di bulan Ramadan. Itu tata caranya khas. Nggak pernah ditemukan sholat malam di luar bulan Ramadan seperti qiyamul Ramadan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh orang, ditanya oleh muridnya, namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Dia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi. Aisyah itu orang yang paling tahu tentang sholat malam Nabi di kolong langit ini, kata sahabat Ibnu Abbas. Lalu kemudian dia ditanya, kaifa kanat sholatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana tata cara sholat qiyamul Ramadan Rasul? Itu yang nanyanya buat iman. Lalu kemudian dijawab oleh Aisyah, seorang guru yang sangat cerdas. Kata Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ihda asyara rakaah. Rasulullah melakukan sholat malam baik di bulan Ramadan yang disebut qiyamul Ramadan atau di luar bulan Ramadan yang disebut sholatul lail, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah, Rasul melakukan sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu menunjukkan bahwa sholat malam Nabi itu ada dua. Ada sholat malam Nabi di bulan Ramadan, ada sholat malam Nabi di luar bulan Ramadan. Dan sholat malam Nabi tersebut jumlah maksimalnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Wa timan rahimakumullah, sampai ada sholat malam di luar bulan Ramadan cuma ganjil doang. Sebagaimana pesan Rasul pada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasul berwasiat kepadaku agar aku melaksanakan 3 perkara. Salah satunya adalah wa an utiru qabla an anam.
agar saya sholat witir sebelum saya tidur. Maka Bapak Ibu biasa melakukan sholat witir sebelum tidur. Itu ajaran Nabi yang dikerjakan oleh sahabat Abu Hurairah. Yang dilakukan cuma 3 rakaat. Artinya Bapak Ibu melakukan sholat malam meskipun 3 rakaat. Itu sholat malam di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, Aisyah menyebutkan bahwa kalau untuk sholat malam di bulan Ramadan, Nabi mengerjakannya begini, yang 11 itu, yusoli arba'an. Rasul sholat 4 rakaat. Falatas ala husnihina wa tulihina. Kamu jangan nanya soal baik dan panjang dan lamanya sholat Nabi itu. Tsumma yusoli arba'an. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat. Tsumma yusoli salasan. Kemudian sholat 3 rakaat. 4, 4, 3 jumlahnya 11. Wa dimana himakumullah? Saya tanya Bapak Ibu. Kalau ada orang tanya sama Bapak Ibu, kemana jalan ke rumah Bapak, ke rumah Ibu? Ditakdirkan jalannya ada 3. Ada 3 jalan. Saya yakin Bapak Ibu menerangkannya begini. Jalan ke rumah saya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kenapa disebutnya bisa ke sini? Karena jalannya banyak. Tapi kalau jalan ke rumah Bapak Ibu cuma 1, Pak, ke rumah Bapak kemana jalannya? Kata Bapak ke sini. Kenapa nggak ngejelasin yang lain? Karena tidak ada jalan lain kecuali itu. Aisyah ditanya oleh orang, bagaimana tata cara sholat qiyamul Ramadan Nabi? Lalu dijawab sama Aisyah, Rasul melakukan sholat qiyamul Ramadan itu adalah 4, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Kenapa tidak dijelaskan yang lain? Kenapa Aisyah tidak menjelaskan yang lain? Karena tidak ada cara lain yang dikerjakan Nabi kecuali itu selama Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan itu banyak variasinya, banyak ragamnya iwatu iman. Yang 11 itu bahkan ada yang kurang dari 11. Iwatu iman rahimakumullah. Ada yang 2 rakaat ganjilnya 1, ada 2 rakaat ganjilnya 3. Hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ada yang sholatnya 2 rakaat ganjilnya 5. Hadis riwayat Imam Muslim. Iwatu iman rahimakumullah. Ada yang sholatnya 4, 4, 3. Ada yang 3, 4, 4. Ada yang 3, 2, 2, 2, 2. Seperti Abu Hurairah. Ada juga yang ganjil dulu, 7 dulu, baru 2 jadi 9. Ada yang 8 iwat iman, lalu kemudian 3 iwat iman rahimakumullah. Ada juga yang kemudian 9, lalu tambah 2, ganjil dulu, baru kemudian genap. Ada juga yang 8, kemudian 1, kemudian 2, ganjilnya di tengah. Itu sholat malam Nabi di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kalau nanya sholat malam Nabi di luar bulan Ramadan itu banyak caranya ibadah iman. Tapi kalau sholat malam di bulan Ramadan yang disebut qiyamul Ramadan, kata Aisyah 11, 4, 4, 3. Jumlahnya ibadah iman tidak lebih dan tidak kurang. Itu 11 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sholat qiyamul Ramadan khas ibadah iman. Selanjutnya, sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih lebih utama berjamaah. Boleh sendirian, tapi lebih utama berjamaah. Karena Nabi selalu mengumumkan, terutama ibadah iman, jika Nabi melakukan itikaf 10 malam terakhir Ramadan, Nabi di masjid itikafnya, setiap malam ganjil Nabi mengimami sholat tarawih para sahabat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini jarang disampaikan para ustadz ibadah iman. Bahwa Rasulullah ibadah iman ketemu Ramadan selama hidupnya itu 9 kali. Dari tahun ke-2 sampai tahun ke-10. Karena wafat 11 Rabiul Awal, tidak ketemu dengan Ramadan. 9 kali ketemu Ramadan. Setiap kali 10 terakhir Ramadan Nabi itikaf. 10 terakhir Ramadan. Setiap malam ganjil Nabi mengimami sholat tarawih para sahabat. Sampai disebutkan bahwa Nabi waktu asarnya mengumumkan, nanti malam ganjil, ajak istri dan keluarga kalian untuk melakukan sholat tarawih. Diimami sama Rasul. Tapi kalau malam genap Nabi tidak ngimamin. Nabi sholatnya di tendanya. Yang imamin adalah sahabat. Ada yang sendirian, ada yang berjamaah masing-masing ibadah iman. Itu menunjukkan bahwa yang namanya sholat tarawih lebih utama berjamaah. Karena itu dari dulu sampai sekarang ibadah iman, sholat tarawih biasa dikerjakan dengan berjamaah. Karena memang ciri khasnya sholat tarawih itu lebih utama berjamaah. Kalau sholat malam di luar bulan Ramadan, Nabi tidak pernah mengajak istrinya sholat tahajud berjamaah. Bangun Aisyah, kita tahajud berjamaah. Tidak pernah Nabi melakukan itu ibadah iman. Nabi selalu sholat sendirian. Tidak pernah mengajak orang lain melakukan sholat tahajud berjamaah. Bahkan Nabi pernah mengusir sahabat gara-gara mereka mau ikut sholat tahajudnya Rasul. Rasul mengusir mereka, lalu Nabi bersabda, fa innas Abdullah sholat al-maghrib fi baitil maktubah. Seutama-utamanya sholat bagi laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat fardu, kata Nabi. Itu sabab burudnya adalah sahabat pada ikut sholat tahajud bersama Nabi di masjid. Oleh Nabi diusir iman. Kalian lakukan di rumah masing-masing, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi itu sholatnya sendiri suka lama, nanti memberatkan orang.
Maka sholat malam di luar bulan Ramadan tidak ada keutamaan berjamaah, lebih utama sendiri. Tapi ketika sholat qiyamul Ramadan justru lebih utama berjamaah. Itu ciri khasnya ibadah iman dari sholat qiyamul Ramadan. Terakhir ibadah iman, lebih terakhir lagi nih. Terakhir ini mah, karena masih banyak ilmunya. Mudah-mudahan sama Ustadz yang lain disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, suka ada orang kalau ketika Ramadan itu dia meninggalkan sahur. Kenapa meninggalkan sahur? Karena bangunnya berat, satu. Yang kedua, ketika pun bangun nanti waktu iman sholat, udah sholat tidur. Jadi seharian tuh tidur, bangun sholat tidur lagi sampai maghrib. Lapar nggak tuh Pak? Lapar tidak tubuh? Kagak lapar. Kenapa tidur terus waktu iman? Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau orang tahu ilmunya, apakah tetap dia akan begitu? Saya yakin tidak. Rujuk hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, as-sahuru barokah. Sahur itu keberkahan. Sahur itu keberkahan, kebaikan Allah. Fala tada'uhu, jangan kalian meninggalkan santap sahur. Kenapa? Walau an yajru'a ahadukum jar'atan mimma. Kata Rasulullah, meskipun harus seteguk air, meskipun seorang dari kalian harus meneguk seteguk air, pokoknya harus sahur, jangan ninggalin sahur. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat mensolawati orang yang sahur. Sahur secara dunia kita memberikan hak untuk tubuh kita, karena besoknya kita tidak makan minum, itu kebaikan untuk kita. Secara rohani kata Rasulullah bahwa Allah dan malaikat mensolawati orang yang sahur. Solawat Allah memberikan rahmat kepada orang yang sahur. Solawat malaikat adalah malaikat memohon kepada Allah ampunan bagi orang yang sahur, dan doa malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap orang tahu keutamaan sahur, saya yakin tidak akan ada orang meninggalkan sahur. Bahkan dia akan ngotot menyengajakan diri. Bagaimana caranya supaya dibangun sahur ibadah iman. Mau itu minta tolong kepada orang tua, atau kemudian teman, atau kemudian masang alarm. Pokoknya bagaimana supaya sahur saya bisa saya laksanakan. Dan keutamaan sahur ibadah iman adalah mengakhirkan sahur. Sahur itu di waktu sahur. Jadi kalau ada orang sahur di jam 1, itu bukan waktu sahur, itu waktu malam ibadah iman. Jadi jangan salah waktu ibadah iman. Dan Rasulullah biasa sahur ibadah iman itu dekat ke subuh. Qadra khamsina ayat, sekitar bacaan Quran 50 ayat. Jadi paling banter setengah jam sebelum subuh itu ibadah iman lakukanlah santap sahur. Kalau persiapannya silahkan mau jam 1 mau jam 12, tapi santap sahurnya ibadah iman dekat ke subuh, agar supaya ibadah iman habis sahur tidak tidur lagi karena memburu kemudian subuh. Bisa dibayangkan kalau ibu dan bapak berRamadan dengan ilmu yang benar, maka yakinlah bahwa Ramadan menjadi milik kita, dan keberkahan Ramadan bisa didapat oleh kita. Bahkan ibadah siang mengantarkan kita semua kepada takwa. Ketakwaan tersebut menjadi tujuan di mana kemudian seseorang bebas dari dosa. Maka kata Rasulullah, orang tersebut keluar dari Ramadan seperti anak yang keluar, yang lahir dari perut ibunya dalam keadaan suci dari dosa. Selamat berjuang untuk meraihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua untuk menunaikannya dan meraih keberkahan bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.